Selamat malam, selamat siang, selamat pagi ya. Selamat jumpa dan terima kasih sobat semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ibadah ke-50 Persekutuan Doa Alumni SMA K1 PSKD Lintas Angkatan. Shalom. Pertama-tama Shalom. saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sobat Pendeta Dr. Cindy Tumblaka, putri dari sobat-sobat Charles Van Munster dan Noni Girungan, alumni 67, yang nanti akan melayani kita dengan khotbahnya dan juga doa syafaat. Oh, satu lagi, special thanks buat Pendeta Cindy karena tadi pagi beliau ini masih di Malang setahu saya, di Jawa Timur. Jadi sore malam hari ini sudah melayani kita. Terima kasih sekali ya, Ibu Pendeta Cindy. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Pendeta Joni Aguswanto, alumni 70 yang telah memfasilitasi aplikasi Zoom ini sehingga kita dapat beribadah virtual malam hari ini. Untuk Sobat Raymond Tumewu, alumni 74 yang nanti akan mengarah acara dan juga membawakan doa pembuka. Bagi sobat-sobat yang nanti mendengar lagu lalu tahu lagunya ingin nyanyi boleh, tapi di apa mic-nya di mute ya. Baiklah sobat-sobat, kepada sobat-sobat yang ingin memberikan persembahan dapat memberikannya melalui rekening kas PD yang ditampilkan di layar nanti sesudah doa syafaat. Persembahan ibadah virtual ke-49 tanggal 13 Juli yang lalu telah masuk ke kas PD kita sebesar 3.270.000 dari sobat-sobat Pendeta Daniel Payo, Angkatan 88, Sfera Haugland, Angkatan 66, Raymond Tumewu, Angkatan 74, David Yahya, Angkatan 73, Yesi Rawung, Aka Engelen, Dani Diasoni, Angkatan 71 dari Amerika, Jerry Lohena Pesi, Angkatan 74, dan Hani Pandelaki, Angkatan 71. Terima kasih sobat-sobat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih sobat-sobat yang di luar Jakarta untuk hadir dalam ibadah ini. Yang saya lihat tadi ada Sobat Rusmi dari Surabaya, sudah hadir, Pendeta Ganda Siombing di Malang, lalu ada mungkin Pendeta Daniel Payo yang dari Manado sudah hadir, dan saya lihat ada Sobat Armanto dari Bandung juga hadir dalam ibadah ini. Terima kasih sudah hadir. Juga kepada sobat-sobat yang baru pertama kali hadir, kiranya akan tetap hadir di ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat siang benua Eropa, ada Sobat Vera Haugland, alumni 66 di Inggris. Lalu selamat pagi di Amerika, ada Sobat Ake, yang lain-lain belum saya lihat. Juga terima kasih kepada Ibu Guru Evi Mustamu yang mengajar bahasa Jerman pada tahun 67 sampai 97, yang saat ini 80 tahun, yang tahun ini akan jadi 81 ya Bu Evi ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Juga untuk Sobat Carla Worotikan, alumni 70 dengan kondisi, mohon maaf, yang sudah tidak bisa melihat, tapi hadir terus dalam setiap ibadah kita. Terima kasih Sobat Carla. Bagi sobat-sobat di akhir acara jangan leave dulu karena kita akan foto bersama untuk dokumentasi kita. Baiklah teman-teman, kita akan mulai ibadah virtual kita yang ke-50 ini, dan saya mempersilahkan Sobat Raymond Tumewu, alumni 74, untuk mengarahkan acara ibadah kita malam hari ini. Silakan Sobat Baik, Raymond. baik, terima kasih Sobat Hani. Tentu pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas anugerahnya kita bisa beribadah melalui Zoom. Ibadah kita hari ini 10 Agustus 2024, ibadah yang ke-50.
Dan kita akan mulai ibadah kita ini dengan diawali dengan doa pembukaan. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa. Kita selalu katakan bahwa Bapa kami yang baik, Bapa yang senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kami, mencukupkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah, atas kebaikan-Mu. Kami boleh berhimpun kembali pada saat ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu, peralatan yang kami pergunakan, jaringan yang kami butuhkan, kami taruh ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan Yesus berkati urapi, agar ibadah kami berlangsung dengan baik, dan kami kembalikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa, sucikan, kuduskan setiap kami, agar doa kami, pujian, penyembahan, permohonan kami, layak dan berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu lagu pujian disertai dengan video dengan judul lagu Besar Anugerah. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin
Dan selanjutnya kita akan masuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka, yang adalah putri dari sobat-sobat kita, Sobat Charles Van Munster, dan Ibu Noni Gerungan, alumni 67. Tema malam ini adalah Everything is my family. Terambil dari ayat Alkitab Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta Dr. Cindy Tumbelaka. Selamat malam, Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan, bersuaralah kepada kami melalui media yang canggih ini. Tapi kami menikmati cara-Mu memperlihatkan kami bahwa secanggih-canggihnya media ini, yang terpenting adalah pertolongan Roh Kudus untuk membuat kami mengerti, tidak hanya mendengar, merefleksikan dalam hidup kami, tidak hanya mengingat, dan juga melakukannya dalam hidup sehari-hari. Supaya persekutuan kami yang telah Engkau sertai sekian lama ini, benar-benar boleh menjadi persekutuan yang membuat kami bertumbuh dan berbuah manis bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya share screen. Saya butuh share screen untuk melanjutkan ini. Family is everything. Om Raymond tadi kebalik baca ya. Everything is family. Gak apa-apa lah ya. Diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Sebetulnya ini bukan bahan baru, tapi gagasan dari bahan ini tuh menarik tentang keluarga. Saya mengapresiasi, menghargai sekali persekutuan doa alumni SMA 1 PSKD ini benar-benar seperti kayak keluarga, walaupun kita tidak selalu bersama secara fisik, tapi apa yang membuat kita selalu utuh, itu yang mau kita lihat. Bacaannya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Anak-anakku, diulang ya, karena cuma satu ayat. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, padahal dengan perkataan itulah yang paling gampang, atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan dalam kebenaran ini saya tidak akan bilang susah, tapi ini tantangannya di sini. Mengasihi dengan perbuatan yang benar. Kan gitu bacanya ya. Dengan perbuatan yang benar. Jadi bukan hanya dengan perkataan, padahal perkataan itu yang paling gampang, tapi bukan dengan itu, melainkan perbuatan yang benar. Ceritanya begini rupanya Bapak Ibu. Bacaan ini adalah tulisan Yohanes yang katanya Yohanes yang tulis surat ini sama dengan Yohanes murid Yesus. Jadi surat Yohanes yang pertama ditemukan kesamaannya dengan apa yang ada di Injil Yohanes. Jadi diduga penulisnya sama, Injil Yohanes dan surat Yohanes pertama. Tapi kalau surat Yohanes yang kedua dan ketiga diduga orang yang berbeda. Nah, kalau begitu kita bisa lihat nih. Yohanes yang menulis surat ini adalah Yohanes Zebedeus. Yohanes anak Zebedeus adalah seorang nelayan yang diajak untuk mengikut Tuhan Yesus bersama dengan saudaranya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, sering sekali disebut sebagai anak-anak Zebedeus. Yohanes dan Yakobus, James and John. Waktu Tuhan Yesus menemukan Yohanes, dia sedang membereskan jala bersama Yakobus dan Zebedeus, ayahnya. Jadi waktu itu lagi bertiga.
Zebedius dengan kedua anaknya yaitu Yohanes dan Yakobus. Ibunya diceritakan di bagian yang lain Bapak Ibu, di Matius 20. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 20, ibunya nih lumayan rese. Lumayan rese karena diceritakan di situ, dialah yang minta kedudukan bagi kedua anaknya. Jadi dia ngomong kepada Tuhan Yesus, dia bicara kepada Tuhan Yesus. Boleh nggak anakku itu menempati kedudukan yang utama, yang satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Itu peran mamanya. Jadi dalam artian Yohanes, penulis surat Yohanes ini ada asal-usulnya. Dia menurut cerita dia anaknya Zebedius. Nah, ciri khasnya Bapak Ibu, dia suka menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ini ciri khasnya, makanya kalau kita ingat CCA, Cerdas Cermat Alkitab tuh selalu ada pertanyaan. Murid yang dikasihi Yesus bernama, karena Yohanes ini sering kali menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Dalam menuliskan Injil tentang Tuhan Yesus, Yohanes menuliskan dirinya murid yang dikasihi Yesus. Di Yohanes 13 ada kedekatan secara fisik dengan Tuhan Yesus. Lalu di Yohanes 19 dia bukan dipercaya. Jadi kayak Tuhan Yesus melakukan semacam inisiasi. Tuhan Yesus berkata kepada Maria ibunya, ibu ini anakmu, menunjuk ke Yohanes. Sementara kepada Yohanes disebutlah ini ibumu. Jadi dia merasa bahwa saat terakhir dia diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan Yesus. Yohanes 20 mau menunjukkan bahwa waktu Yesus bangkit dia ada di situ. Yohanes 21 ayat 7 dan 20 dia menunjukkan posisinya di antara konflik para murid waktu itu tentang Tuhan Yesus tanya ke Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain ini? Lalu Yohanes menampilkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus mempertanyakan kasih Petrus kepada Yesus, Yohanes itu merasa dia nggak perlu dipertanyakan lagi karena dia sudah cukup mengasihi. Kira-kira begitu cara Yohanes mengidentifikasi dirinya. Nah, berdasarkan itu, tema kasih dan keluarga ini akhirnya mencuat banyak dalam pembahasan Yohanes. Mungkin karena dia mengidentifikasi dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dia bicara tentang kasih itu banyak. Dia dalam membahas tentang kasih, Yohanes itu mendudukan kasih dalam konteks keluarga. Kalau bicara soal kasih banyak Bapak Ibu. Korintus, Paulus itu bicara soal kasih dalam konteks pembangunan gereja. Kidung Agung ya, Kidung Agung bicara soal kasih dalam konteks cinta Allah kepada umatnya itu sebergairah itu gitu. Tapi kalau Yohanes yang menarik, dia mendudukan kasih dalam konteks keluarga. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling terkenal ini, Yohanes memakai istilah Bapa untuk menggambarkan Allah dan Yesus sebagai anak. Begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Di situ memperlihatkan hubungan antara Bapa dan anak. Lalu di Yohanes 11, ketika Yohanes bercerita tentang mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mujizat itu terjadi di keluarga yang saling mengasihi. Nanti kita lihat pada akhirnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Lalu Yohanes 14 sampai 15, Yohanes berbicara soal kasih yang sebetulnya sangat eksklusif. Jadi kalau di belahan Alkitab lain mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesamamu, itu dia seolah-olah kasih itu memang sangat terbuka sekali. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu memperlihatkan kasih yang tanpa batas. Tapi kalau Yohanes 14 dan 15, dia bicara kasih dalam konteks persekutuan 12 rasul. Persekutuan yang sangat eksklusif, yang cuma Yesus dan 12 rasulnya.
Tapi bukan berarti salah, cuman berbeda konteks saja. Nah, dalam bagian keluarga, kita lihat kasih yang kasih yang diajarkan oleh Yohanes ternyata berlatar belakang dari keadaan keluarganya. Keluarga Zebedeus. Keluarga Zebedeus itu tadi yang dijelaskan waktu Tuhan Yesus menjumpai Yohanes, dia sedang membereskan jala bersama dengan saudara laki-lakinya dan bapaknya. Ini tipikal keluarga Timur Tengah, keluarga Israel secara khusus. Kalau bapaknya nelayan, biasanya anaknya juga punya keterampilan nelayan. Makanya Tuhan Yesus dikenal sebagai anak tukang kayu. Karena Yusuf, bapaknya, suaminya Maria itu dikenal sebagai tukang kayu. Lalu di kemudian hari orang mulai bertanya, Yesus anak tukang kayu, tapi kenapa perumpamaannya biasanya soal pertanian ya? Gitu. Tapi ternyata itu semua menjadi bagian dari latar belakang supaya kita bisa memahami orang ini bicara kasih dalam konteks keluarga yang seperti apa. Gitu. Keluarganya adalah keluarga yang seperti pada umumnya. Bapak itu akan menurunkan keahliannya kepada anak-anaknya. Sementara ibunya, ini gambar yang ada di bawah ini, yang tadi saya bilang di Matius 20 dia tanya, boleh nggak Tuhan Yesus anak saya dapat kedudukan yang satu di kiri, yang satu di kanan. Dia menggambarkan seorang ibu yang memperjuangkan keadaan terbaik bagi anak-anaknya. Bayangkan ya, kalau di bagian Injil yang lain anak-anaknya memang yang minta posisi itu. Tapi Matius menggambarkan ibunya yang minta. Nah, berikutnya kakak dan adik ini, entah yang mana yang kakak, yang mana yang adik, yang pasti James and John ini, Yakobus dan Yohanes hampir selalu bersama dalam berkegiatan. Waktu Tuhan Yesus mau berdoa, mereka berdua ini dibawa. James and John nih. Pokoknya ada banyak kegiatan yang selalu anak berdua ini bersama-sama. Anak-anak Zebedeus. Nah, berdasarkan latar belakang itu, kasih yang tadinya dibicarakan dalam konteks keluarga, rupanya adalah karakter hubungan Allah dengan umatnya. Jadi dalam konteks keluarga, Allah sebagai Bapa dan kita sebagai umat, hubungan antara Allah sebagai Bapa dan kita sebagai umat itu, itulah kasih. Jadi kasih itu ternyata karakter dari hubungan Allah dan Bapa dan anak terhubung dengan kasih yang adalah karakter dari suatu hubungan. Nah, karakter inilah yang memungkinkan terjadinya adanya pengampunan, sebagai Bapa mengampuni anaknya. Karakter kasih inilah yang memungkinkan terjadinya pemeliharaan yang bertanggung jawab. Kayaknya waktu itu pernah kita bahas ya. Khotbah di bukit itu, di Matius 5 dan di Lukas itu, semuanya sebetulnya mau menekankan keberadaan Allah sebagai Bapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan khotbah di bukit, selalu berakhir dengan pengajaran gini, karena Bapamu yang di sorga, itu mau menekankan bahwa umat itu punya Bapa yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu digambarkan dalam konteks kasih. Tanggung jawab Bapa kepada anak. Lalu karakter kasih sebagai karakter juga memungkinkan dikerjakannya pekerjaan besar yang menyelamatkan banyak orang. Jadi Bapa dan anak ini, Allah dan Kristus melakukan banyak pekerjaan besar untuk menyelamatkan dunia. Dan kerjasama mereka ini boleh dibilang kerjasama yang berdasarkan kasih, tapi kasih yang boleh dibilang bukan hanya agape, yang benar-benar terbentuk dalam satu hubungan keluarga, Bapa dan anak. Lalu kasih menciptakan keluarga. Dari karakter hubungan, kasih menciptakan keluarga. Kita lihat, sabar ya, ini tampilannya. Saya ketutup dengan, kali ya.
Kasih menciptakan keluarga. Keluarga itu kalau menurut ini Bapak Ibu tahu ya, secara biologis, secara sosial, dan secara Kristiani. Keluarga itu secara biologis adalah sekumpulan orang yang dipersatukan oleh perkawinan dan terhubung oleh ikatan darah. Bapak kandung, anak kandung, ibu kandung, anak kandung, dan seterusnya, kakak kandung, adik kandung, dan seterusnya. Kalau secara sosial, sekumpulan orang yang terhubung oleh ikatan emosional, saling berinteraksi, sehingga saling mempengaruhi. Tidak selalu ada hubungan darah, tapi kalau udah tinggal sama-sama, berinteraksi bersama, nanti lama-lama saling mempengaruhi. Kalau secara Kristen, lebih spesifik lagi. Sekumpulan orang yang dipersatukan oleh perkawinan Kristen memiliki hubungan darah tapi tidak terikat secara gimana sih nih? Hubungan darah terikat secara emosional, saling berinteraksi dan mempengaruhi berlandaskan iman kepada Kristus dan ajaran Kristen. Ini kayaknya ada masalah editing. Lalu Bapak Ibu boleh rumuskan sendiri. Keluarga itu apa sih? Menurut kita itu keluarga apa? Kan Bapak Ibu udah jauh lebih berpengalaman toh. Nah, keluarga kita sekarang yang mana? Kalau itu teorinya, yang slide tadi itu teorinya, ini sekarang kenyataannya. Sabar, saya pindahin lagi nih barang ini. Oke. Keluarga kita ini umumnya terikat dalam perkawinan Kristen, umumnya hubungan darah, memiliki hubungan darah dan emosional, saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Umumnya, ada juga yang enggak seumum yang enggak ini. Ada juga yang terikat dalam perkawinan, memiliki hubungan darah tapi tidak memiliki hubungan emosional dan tidak berinteraksi. Ini kalau biasanya terpisah jauh-jauh. Terikat dalam perkawinan, itu kakakku, itu adikku, tapi tidak punya hubungan emosional karena jarang ketemu, orang tua dan anak. Ada juga yang kayak kita ini, berkumpul karena kepentingan yang sama. Persekutuan Doa Alumni PSKD 1 ini. Kita berkumpul karena kepentingan yang sama. Terjalin hubungan emosional dan tercipta interaksi. Saya menikmati sekali percakapan tadi ya, sebelum kita mulai saling bertegur sapa, saling menanyakan kabar, saling cari tahu. Padahal kita ini belum tentu punya hubungan darah. Tapi akhirnya kita bisa bilang kita ini keluarga besar alumni PSKD 1. Lalu sekarang kita kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu yaitu pengaruh teknologi. Pengaruh teknologi ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Semua keluarga ini kedatangan tamu teknologi. Ada manfaatnya? Ada. Manfaatnya ya gini ya. Ini persekutuan ini bisa sampai 50 kali pertemuan gitu ya. Bayangkan ya. Orangnya kita bisa bersapa dengan selamat malam, pagi, siang, kan itu luar biasa itu. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Zamannya om, tante, opa, oma ini sekolah nggak bisa gitu ngomongnya. Selamat pagi semua. Mendekatkan yang jauh, tapi sayangnya yang dekat itu kadang-kadang jadi terabaikan. Kan gitu. Ini kita buat bikin Zoom ini aja, bertemu dalam jaringan ini, mau nggak mau kita tinggalin keluarga kita yang di luar itu kan. Kalau suami istrinya tidak satu alumni, mungkin suaminya ikut acara ini, istrinya di luar, kan gitu. Anak-anak yang mungkin ini hari Sabtu begini lagi kumpul, anak dan cucu, anak cucu tunggu opa oma lagi Zoom sama teman-teman, kan gitu. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dampak baiknya ada, dampak buruknya ada. Terus pertanyaannya kan gitu. Jadi gimana sebetulnya kita menyikapi ini nih? Tamu dalam setiap keluarga, teknologi seperti ini. Bapak Ibu, ternyata dalam perjalanannya kita harus mengakui begini. Sebelum kita nyalahin tamu yang datang itu, dengan atau tanpa teknologi, setiap anggota keluarga memiliki urusan masing-masing, ya kan? Dengan atau tanpa teknologi. Mau ada ibadah Zoom, pertemuan Zoom atau tidak, setiap orang dalam keluarga kita punya urusan masing-masing.
Ada yang urusannya pelayanan gereja, ada yang urusannya kuliah, belajar, ada yang urusannya masak, ada yang urusannya kerja kantoran, ada yang urusannya bisnis, ada yang urusannya sekolah, ada yang urusannya traveling. Dengan atau tanpa teknologi, setiap kita kan punya urusan masing-masing. Gitu. Itu yang harus kita akui dulu sebelum kita menyalahi tamu teknologi yang datang di keluarga kita. Nah, supaya setiap keluarga tetap terhubung, itulah saatnya kita memanfaatkan teknologi itu. Masalahnya itu Bapak Ibu bukan teknologinya, tapi bagaimana setiap anggota keluarga yang masing-masing punya urusan bisa tetap terhubung. Kan gitu. Coba deh kita sadari ya, kadang-kadang kita menyalahkan ini karena gadget, karena apa lagi? Kalau gadget itu nggak hanya handphone, bisa hiburannya, bisa gamesnya, bisa transaksi finansialnya, bisa shoppingnya. Tapi ternyata sekarang itu sudah bergeser mau tidak mau. Ini bukan soal teknologi dan gadgetnya. Ini soal gimana caranya supaya setiap anggota keluarga tetap terhubung, baik yang jauh maupun yang dekat. Nah, Bapak Ibu, ini ada buku lama, tapi saya rasa bagus untuk kita perhatikan. Gimana caranya supaya kita tetap terhubung? Ini suami istri yang bikin buku ini. Saving Your Marriage Before It Starts. Les and Leslie Parrott. Dia bilang, hubungan itu ada 3 bentuk. Bentuk A. Bentuk A itu bingkai A, kayak huruf A. Anggota keluarganya sangat bergantung satu sama lain. Ini sebetulnya buat suami istri, tapi dikembangkan dalam pola keluarga juga masih relevan. Bentuk A itu yang satu tidak dapat berdiri tanpa yang lain. Jika yang lain tidak ada, yang satu akan jatuh. Ini pola A. Ini kita lihat dari mana? Kita lihat dari semakin seorang istri atau seorang ibu itu sempurna dalam menjalankan perannya, sorry to say, semakin tidak mandiri suami dan anak-anak. Sadar nggak? Ngaku nggak? Semakin istrinya itu sempurna menyiapkan segala sesuatu, jadi suaminya itu nggak usah mikir, pokoknya begitu selesai mandi, bajunya, sepatunya udah siap, tinggal pakai, makan tinggal makan. Besok-besok istrinya ada acara retreat di gereja, atau istrinya pergi jalan-jalan kemana-mana, berantakan itu rumah. Pasti nanti bentar-bentar nelfon. Ini bajunya di mana ya? Gitu kan. Ini saya mau makan, alat makannya yang mana ya? Kan gitu. Itu bingkainya bingkai A. Sebaliknya juga gitu. Semakin tergantung seorang istri dan anak-anak kepada pemasukan bapaknya, pemasukan suami. Satu kali bapaknya atau suaminya itu sudah tidak berpenghasilan, gabruknya seluruh rumah. Kan gitu. Semakin tergantung, jatuhnya itu rame-rame. Karena bentuknya kayak huruf A ini. Apakah ini baik? Baik nggak baik, tapi ini yang terjadi kan. Begitu ada tamu teknologi, yang satu sudah mulai sibuk dengan gadgetnya, yang lain kolaps. Yang lain merasa tidak diperhatikan, merasa kesepian, merasa terabaikan. Karena bingkainya adalah bingkai A. Anggota keluarga sangat bergantung satu sama lain. Tapi ada juga bingkai H. Bingkai H itu kayak huruf H. Masing-masing anggota ini, aku pindahin lagi. Masing-masing anggota keluarga mandiri. Bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau yang lain nggak ada, yang lain tidak akan mengalami banyak perubahan. Ini ibarat orang tua dan anak-anak.
Masing-masing anggota keluarga mandiri. Jadi kalau orang tuanya atau anaknya pulang nggak pulang, yang lain nggak ngaruh. Yang penting ada uang jajan, ada apa ini? Kalau di huruf H yang tengahnya itu, yang penting ada tengahnya itu. Entah uang jajan, entah uang belanja. Tapi masing-masing nggak ada, yang lain nggak pengaruh. Yang lain nggak pulang, nggak ketemu berapa tahun, nggak pengaruh. Yang penting setoran lancar. Apakah ini baik? Rasa-rasa sendiri aja lah ya. Yang pasti ini hubungannya ada ini yang kayak gini, model hubungan yang H. Lalu ketika ada teknologi itu datang, wah ini makin jalan sendiri-sendiri. Yang pokoknya dimanapun, di meja makan, di tempat tidur, masing-masing jalan sendiri-sendiri dengan gadget masing-masing, hubungannya H. Sebetulnya sih yang ideal hubungannya M. Hubungannya M itu anggota keluarga dapat berdiri sendiri, tapi memilih untuk menopang yang lain. Jika yang lain tidak ada, yang satu akan kehilangan, tapi tidak sampai jatuh. Jadi yang ideal ini yang M. Setiap anggota keluarga memiliki dimensi individualitas. Masing-masing itu punya urusan. Masing-masing itu berhak untuk memanfaatkan gadgetnya, memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu harus dihormati baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi dalam kemandirian itu, anggota keluarga terpanggil untuk menopang satu sama lain. Jadi idealnya di sini nih. Waktu saya diskusi soal ini, ada yang bilang gini, yang pasti kita harus bisa membedakan antara individualistis dengan selfish. Individualistis itu memang setiap pribadi itu punya apa ya, individu apa sih istilahnya, kedirian yang harus dihargai baik oleh dirinya maupun dengan orang lain. Tapi berbeda dengan selfish. Kalau selfish itu tidak mau memikirkan orang lain sama sekali, gitu. Individu apa berarti selfish? Sebetulnya enggak juga. Tapi selfish itu memang lahir dari pemaknaan terhadap individualistis yang keliru. Jadi yang ideal begini. Setiap keluarga punya urusan tapi tetap terpanggil untuk mencari. Jadi bukan dicari, tapi mencari yang lain. Nah, ini bentuk M ini yang paling menyenangkan. Mengasihi, ini kita kembali ke bacaan. Dengan memakai bentuk M ini, kita mau lihat bagaimana kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran, perbuatan yang benar. Pola hubungan yang M ini adalah tentang bagaimana tindakan kita diterima sebagai bukti kasih bagi orang lain. Biasanya kalau di keluarga itu, yang satu merasa dia sudah melakukan segalanya buat keluarga. Tapi keluarga yang ngerasa, enggak tuh, enggak segalanya. Malah kadang-kadang anak-anak itu suka nyaut ya. Emangnya aku minta kan gitu. Oh papa mama udah berusaha gini, udah gitu. Emang aku minta. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa mereka bisa nyaut begitu? Bukan semata-mata karena kurang ajar, tapi apakah tindakan kasih kita itu diterima, dipahami sebagai bukti kasih terhadap orang lain, kan gitu. Ini biasanya masalahnya di komunikasi. Cara kita mengasihi tidak dipahami atau ditangkap maksudnya oleh anggota keluarga yang lain. Jadi kalau bentuk M ini adalah bagaimana caranya supaya ketika kita melakukan tindakan kasih bagi keluarga, mereka mengerti kalau kita melakukan ini karena kasih. Lalu M ini adalah bagaimana supaya orang tidak menjadi bergantung penuh, menjadi tidak berdaya pada perbuatan kasih yang kita lakukan. Jadi ternyata
pola M ini kita mengasihi tanpa membuat orang lain bergantung. Gitu. Biasanya kalau udah umur-umur lansia gitu ya. Umur-umur senior itu biasanya kita berusaha mengasihi anak dan cucu, tapi ujung-ujungnya anak dan cucu jadi bergantung. Agak sulit sih memang. Tapi yang ideal adalah kita mengasihi, masih mau merawat cucu, masih mau ngurusin anak tanpa harus membuat mereka bergantung. Lalu pola M ini adalah tentang bagaimana membuat orang lain itu mau menopang, betah menopang dengan berada di sekitar kita. Karena kan gitu ya. Kalau dengan segala urusan kita terpanggil untuk mengasihi orang lain, bagaimana caranya kita membuat orang lain itu betah dikasihi, betah mengasihi gitu. Ini kan biasanya gitu penyakitnya. Pola M ini adalah tentang keterhubungan emosional yang tidak dapat dikurangi oleh perbedaan jarak. Ini yang dibilang, sekalipun kita berpisah, tadi tante Petri ya, omanya di Amerika, cucunya di tanah air atau terbalik, omanya tanah air, cucunya anaknya di luar negeri, sekalipun tidak dekat secara jarak, tapi keterhubungan emosional ini akan tetap membuat mereka kembali ke omanya, ke opanya, ke tantenya, ke omnya, tanpa harus menjadi tergantung. Itu yang dibilang ternyata mengasihi dengan benar. Ini yang dibilang tantangan, bukan masalah. Ini tantangan, mengasihi dengan benar. Kalau tidak benar, nanti orang lain jadi tergantung, itu juga tidak baik. Kalau tidak benar, kita mengasihi, kita support, tapi tidak punya keterhubungan emosional, itu juga nggak baik. Jadi kita mau coba dengan pola ini. Nah, ini sebetulnya bagus untuk diskusi, tapi kayaknya gimana ya? Nggak usah ya. Apa yang dapat kita berikan? Apa yang dapat kita lakukan supaya orang yang kita kasihi mau selalu terhubung dengan kita? Ini pertanyaan yang Bapak Ibu bawa tidur sepanjang malam, ini juga boleh, sampai besok-besok juga dibawa mikir juga boleh. Karena ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab dalam semenit 2 menit. Kembali, keluarga itu sudah mengalami perluasan makna. Ada yang masih hubungan darah tapi jauh, ada yang tidak ada hubungan darah tapi sering ketemu, kan gitu. Lalu masalahnya sekarang, bagaimana caranya supaya kita selalu terhubung? Suka tidak suka kita masing-masing punya urusan kok, nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa anak harus selalu datang, orang tua harus selalu ada, suami istri harus selalu bersama. Kalau kata lagunya Chicago, everybody needs a little time away. Tapi yang mau jadi renungan kita, gimana caranya supaya orang mau terhubung. Kalau berangkat dari bacaan yang lain, Bapak Ibu, ini jabarannya panjang. Panjang dalam artian bukan kita yang menuntut orang untuk menerima, tapi ini apa yang kita lakukan untuk menerima. Gitu. Biasanya kita tidak terhubung, lalu kita ngomel-ngomel, abis dianya sombong sih, abis dianya sok sibuk sih, abis dianya begini. Loh, kita bikin apa? Kita bikin apa? Apakah dengan secara moral kita memberikan dukungan yang membuat anggota keluarga kita percaya bahwa walaupun kita tidak bertemu, tapi kita masih saling peduli, saling mendoakan, atau kita mau selalu ketemu, tapi hubungannya tidak baik. Jadi ini pertanyaan yang sebaiknya kita jawab berdasarkan kondisi
keluarga kita masing-masing. Apa yang dapat kita lakukan supaya keluarga kita ini mau selalu terhubung dengan kita? Apakah kita memberikan menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi pendengar? Apakah kita sekedar memberi surprise kecil-kecil? Kita menjadi seorang yang unik bagi mereka, yang susah untuk dilupakan, yang selalu dirindukan, dan seterusnya. Ini penutupnya Bapak Ibu. Ini yang saya tadi janjikan. Bahwa ketika Yohanes menggambarkan kasih dalam keluarga, yang indah itu adalah kasih melahirkan keajaiban. Ini cerita tentang Maria, Marta, Lazarus, dan Yesus. Ini cerita ketika perempuan-perempuan ini, Marta dan Maria ini mengabari Yesus bahwa Lazarus itu mati. Udah mati kakaknya, abangnya ini. Lalu Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Marta dan Maria dan Lazarus, maksudnya gitu ya. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Yesus jawab, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, kalau kita baca secara utuh di Alkitabnya, kita akan melihat yang membuat Lazarus bangkit itu karena dari cara Yohanes mencatat ya. Karena kasih sayang itu. Yesus sayang kepada keluarga ini. Keluarga ini juga saling mengasihi. Dan kasih mereka itu, sayang yang ada di antara mereka, itulah yang akhirnya mendorong Yesus untuk melakukan mujizat. Ini menjadi jawaban. Mungkin kita masing-masing berpikir, gimana caranya kita membuat keluarga kita yang sudah berserakan di muka bumi ini terhubung. Tapi ternyata kalau memang kita memiliki kasih yang tulus, selalu akan ada keajaiban. Contohnya keluarga inilah. Bahkan saudaranya yang mati pun bisa bangkit. Sebetulnya ini mau memperlihatkan bahwa kasih itu pada umumnya ketika dipertaruhkan dalam iman kepada Tuhan melahirkan keajaiban. Selamat mengasihi di antara keluarga, saling merangkul, saling mengingat, saling menyapa, saling mendoakan supaya kita tetap terhubung. Sekalipun mungkin kita tidak terikat oleh hubungan darah, tapi sekali kita mengaku sebagai keluarga besar alumni PSKD, kiranya Tuhan selalu memberikan kita hikmat gimana caranya supaya kita terhubung baik. Amin. Apa nih caranya habis ini? Oh, nyanyi dulu ya, nyanyi. Om Raymond belum dibuka mute-nya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Pendeta Dr. Cindy Tumbalaka, kita terima kasih. Kita bersyukur untuk firman yang ditabur pada malam hari ini. Bagi saya, firman ini meneguhkan, menguatkan dalam arti keterikatan di dalam hubungan keluarga. Oleh karena itu, saya harap, saya berdoa bagi pelayanan Ibu Pendeta Cindy, supaya betul-betul Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanannya, di dalam kehidupan sehari-hari, kesehatan dan kekuatan, dan kehidupan bersama anak-anak. Terima kasih sekali lagi, Ibu Pendeta Cindy. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Hari di bulan ini pun kita sebenarnya luar biasa, karena kita sebentar sebelum masuk ke doa syafaat, kita dengarkan satu lagu pujian. Namun setelah lagu pujian, kita akan masuk doa syafaat. Di bulan ini kita bersyukur dan kita minta kesediaan dari Ibu Pendeta Cindy untuk mendoakan beberapa saudara kekasih kita, termasuk di situ ada Pendeta Joni Aguswanto,
ada Jerry Lohana Pesi, dan juga ada Nurhani Pandelaki. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita akan dengarkan satu lagu pujian, lagu rohani dengan judul Terima Kasih Tuhan, dan selanjutnya saya minta kesediaan Ibu Pendeta Cindy Tumblaka untuk berdoa syafaat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, Bapak Ibu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menikmati cara-Mu tetap menghubungkan kami seorang dengan yang lain. Kami mengadu kepadamu bahwa di keluarga kami sendiri pun ada dari kami yang sepertinya sudah tidak terhubung lagi secara emosional terhadap anggota keluarga yang kami harapkan. Mungkin karena jarak yang jauh, kesibukan masing-masing, tapi paling tidak Engkau meyakinkan kami bahwa kami tidak pernah sendirian. Karena itu kami tetap berdoa bagi keluarga kami masing-masing, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi kakak beradik, keluarga besar kami yang terhubung dalam hubungan darah. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk tetap mengumpulkan dan mengutuhkan mereka bagaimanapun caranya. Kami ingat Yakub
Bapak leluhur Israel punya 12 anak, banyak cucu, dan anak-anak mereka juga tidak selalu akur. Tapi setidaknya Yakub engkau jadikan tokoh pemersatu. Jadikan kami juga Tuhan, tokoh pemersatu bagi keluarga kami. Tolonglah kami untuk membuat mereka betah, selalu ada bersama dengan kami, walaupun tidak secara fisik. Tapi setidaknya kehadiran kami seorang dengan yang lain itu boleh terasa dan menguatkan. Kami mau berdoa untuk persekutuan doa alumni PSKD 1, SMA Kristen PSKD 1. Ini ibadah yang ke-50. Kalau kami boleh punya waktu sejenak mengingat bagaimana dari awal kami berupaya untuk menaklukkan teknologi ini, supaya teknologi yang engkau adakan bagi kami ini benar-benar menjadi kebaikan sebagaimana yang engkau maksud. Engkau menolong kami Tuhan. Ketika kami yang berusia lanjut seringkali merasa dibodohi oleh teknologi. Tapi kalau sampai 50 kali kami bisa ibadah seperti ini, Tuhan, Engkau memenangkan pertaruhan iman kami. Bahwa anak manusia berkuasa atas teknologi, bukan teknologi yang menguasai kami. Teknologi itu terpakai untuk menolong kami beribadah, untuk menolong kami terhubung satu dengan yang lain, untuk menolong kami kembali merasa hidup dalam kerukunan dan sukacita dengan sesama. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, peliharalah hubungan baik ini. Keluarga besar Persekutuan Doa Alumni SMA 1 PSKD. Dalam perbedaan waktu, dalam perbedaan tempat, dan juga dalam perbedaan karakter. Kiranya Engkau tetap memelihara kami dalam hubungan kasih satu sama lain. Sekalipun kami terhubung for the sake of all time. Tapi biarlah kenangan indah di masa lalu ini meyakinkan kami bahwa sekali kami pernah mengasihi sebagai sahabat, kasih itulah yang membuat kami terus dapat melanjutkan hidup bahkan di usia yang sampai saat ini. Kami berdoa untuk secara khusus untuk kekasih-kekasih kami dalam rangka menyambut tahun karunia Tuhan yang baru. Kami berdoa untuk penasehat kami, Bapak Pendeta Joni Aguswanto. Kami berdoa dengan penuh kasih bagi Bapak Jerry Lohana Pesi, Wakil Ketua kami, dan juga bagi Ketua kami, Bapak Hani Padelaki. Kami bersiap-siap untuk melanjutkan tahun kehidupan kami dalam kasih sayang Tuhan. Sambil kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kiranya segala yang baik, segala yang menyenangkan, yang menyehatkan, segala yang berguna, itu boleh Engkau lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Segala yang menjadi harapan dan kerinduan orang tua kami ini, berkenan Engkau berikan seturut dengan kasih dan keadilan. Kami rindu melihat orang tua kami ini bahagia. Dalam masa tuanya, dalam segala pelayanan dan kiprah mereka, kiranya mereka boleh menuai kebanggaan. Mereka boleh menuai banyak ungkapan terima kasih.
supaya hidup mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau melanjutkan hidup dengan segala yang Tuhan telah tentukan untuk kami lakukan. Kami mau menghabiskan weekend ini bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami mau menyiapkan diri untuk beribadah besok. Dan selepas weekend ini kami mau menyambut hari-hari kerja dan pelayanan kami dalam kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Cindy. Selanjutnya kita akan menyaksikan penayangan pengumuman persekutuan doa. Terima kasih untuk penayangan pengumuman doa. Dan saat ini kita sudah berada di akhir dari ibadah kita, dan menutup ibadah kita, melengkapi ibadah ini, kita akan minta kesediaan dari Ibu Pendeta Cindy dengan doa berkat, dan selanjutnya akan ditutup dengan lagu Bapak Terima Kasih. Saya persilahkan Ibu Pendeta Cindy. Bapak Ibu masih dalam rangka mengantar kekasih-kekasih kita memasuki tahun karunia Tuhan yang baru, dan juga mengantar kekasih-kekasih kita untuk melakukan perjalanan jauh. Kiranya berkat Tuhan ini boleh menjadi pegangan dan juga jaminan akan penyertaan Tuhan yang tidak terputus dalam hidup. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Amin. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Dan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, Sobat Hani, silakan. Mike, tolong dibuka dulu, Bro Hani. Silakan Sobat Joni. Baik, Bapak Ibu silakan buka kamera, kita akan mengambil gambar untuk dokumentasi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terakhir 3, 2, 1.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Cindy untuk firman dan doanya. Baiklah sobat-sobat semua, Pak Pendeta. kita sudah selesai ibadah kita malam hari ini dan telah dihadiri oleh 23 peserta dengan yang paling senior adalah Sobat Vera Hauhland, alumni 66, selain Ibu Guru Evi. Dan tadi saya terlewatkan bahwa alumni yang hadir di atas 70-an itu ada 66 dan 67, tapi ada satu lagi, ada alumni dari angkatan 68 yang malam hari ini juga hadir. Sobat kita Beni Girungan, selamat malam. Semoga di ibadah-ibadah yang akan datang, Sobat Beni bisa hadir kembali. Demikianlah sobat-sobat semua. Terima kasih kepada Sobat Pendeta Dr. Cindy Tumblaka untuk pelayanannya malam ini dan kiranya akan bersedia melayani persekutuan doa kami ini di kesempatan yang akan datang. Terima kasih untuk semua sobat yang telah bertugas dan semua peserta ibadah virtual ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang terjadi selama ibadah tadi. Bagi mereka yang ingin mengisi acara ibadah virtual selanjutnya, dapat menghubungi kami di nomor yang tadi telah tersedia. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah selanjutnya, yaitu ibadah virtual ke-51 tanggal 14 September 2024 dengan pengkhotbah Pendeta Emeritus Pauline Kaloh, istri dari Sobat Robi Kaloh, alumni 79. Selamat malam Indonesia, selamat pagi di Amerika, dan selamat siang di Eropa. Suara malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pendeta Cindy. Halo. Terima kasih Pendeta Cindy. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta Cindy dan juga orang tuanya, dua-duanya ada. Terima kasih. Terima kasih. Feedback-nya suaranya. Mohon izin kami akan sesi Zoom. Yang mau ulang tahun. Joni, Hani. Terima kasih. Jerry. Yang 2 hari lagi ulang tahun Joni itu. Oh ya. Ya. Jadi berturut-turut ulang tahunnya Joni, Jerry, dan satu lagi. Ali. Aku udah lewat. Petri, Jerry kenapa Pet? Hah? Jerry kenapa sakit? Apa? Itu ada Siapa? Jerry. Oh, Jerry ada. tapi nggak ada wajahnya. Ada tadi. Tadi ada, sekarang belum dia onin lagi. Oh, oke. Sorry. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Semua. Bye everybody. Bye-bye. Bye. Salam sehat.